bahwa sudah masuk di Indonesia ada 2 penderita yang positif corona, kita tentu antisipasinya sama saja seperti kemarin. Deteksi dini, respon cepat, kemudian petugas kesehatan juga harus dilindungi, dan yang terakhir adalah sosialisasi kepada masyarakat dan juga edukasi. Yang terpenting bagi masyarakat ini jangan sampai panik, tetapi tetap waspada. Yang utama adalah jaga kesehatan, tingkatkan imunitas daripada tubuh, daya tahan tubuh, dengan tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Makan dengan gizi yang seimbang, cukup istirahat, kemudian yang penting lagi hal-hal yang lain adalah terkait dengan sifat daripada corona, karena ini kan konteksnya mencegah supaya kita tidak terkena infeksi corona, ya. Sering-sering cuci tangan pakai sabun. Kapan cuci tangan itu? Cuci tangan itu dilakukan sebelum kita menyentuh hidung, mata, mulut, mau makan, dan setelah kita melakukan kegiatan yang menyentuh misalnya benda-benda yang sering dipegang juga oleh publik, ya. Kemudian hindari di kondisi keramaian tanpa masker, kalau bisa pakai masker, dan jaga jarak, jangan terlalu dekat, ya. Karena penularan daripada corona ini adalah terbesar melalui droplet, ya. Sehingga kita harus mengenali bagaimana mencegahnya itu. Nah, kemudian hal-hal yang lain untuk antisipasi itu di Provinsi Sumsel, selain sudah dilakukan instruksi gubernur ke Bupati Wali Kota untuk mengintegrasikan seluruh yang terkait untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan, kita juga sekarang sudah melangkah untuk menyiapkan pembentukan Satgas. Nah, ini akan dirapatkan, draftnya sudah tersedia, kemudian penanggung jawabnya tentunya gubernur. Rapat itu akan diikuti seluruh lintas sektor yang terkait, seperti yang kita lihat pada hari ini. Yang terkait itu banyak sekali, terutama yang menjaga pintu masuk kita ke wilayah kita. Itu adalah KKP, Angkasa Pura, kemudian KSOP, TNI, Polri, BPLK, pengambil sampelnya, dan lain sebagainya, semua akan disertakan rumah sakit, kemudian dinas kesehatan kabupaten kota, semua akan terlibat. Yang saya himbau adalah masyarakat yang jangan mudah terkena dengan hoax, karena masyarakat ini panik kemudian borong di semua tempat, sehingga orang lain juga nggak kebagian lagi, yang masih punya dijual dengan harga mahal, ya. Ini yang sangat kita sayangkan. Stok di Dinkes sendiri tentu kita masih punya, tetapi kalau diminta untuk membagikan ke masyarakat tentu tidak akan mencukupi, sebab penggunaan masker ini sebaiknya kan minimal itu kan setiap hari harus ganti, karena langsung kotor kalau kita pakai beberapa jam dan tidak bersih lagi. Sedangkan kita memakai masker ini kan supaya ada barin, ya, supaya tidak langsung kalau ada virus ini langsung terhirup oleh kita. Tentu harus diganti-ganti, pemakaiannya tentu sangat banyak, ya. Dan ini merupakan keperluan individu yang saya harapkan setiap orang itu yang menyadari untuk menggunakan sendiri. Cuma mengenai kelangkaan ini sudah kita sampaikan ke Kementerian Kesehatan dan masih proses. Kemudian ada sesak napas, batuk, pilek, itu sudah yang jelas yang utama itu demam tinggi. Di saat ini itu adalah suspek dan mempunyai, yang penting mempunyai riwayat perjalanan dari negara yang terjangkit atau kontak dengan orang yang mempunyai riwayat perjalanan. Nah, kalau dia panas tapi tidak ada apa-apa, yang penting dalam pemantauan. Jadi thermal scan itu kan hanya mendeteksi suhu tubuh dari pelaku perjalanan yang kita pasang di angka 38 derajat Celcius sama atau lebih tinggi. Nah, kalau sudah terpantau itu akan ada tindakan yang dilakukan. Nah, alhamdulillah selama ini tidak ada yang terpantau di atas 3 Nah, untuk potensi kecolongan, Pak, karena inkubasinya lama. Ya, kelemahannya adalah
deteksi thermal scan ini saat masa inkubasi. Jadi kalau masa inkubasi tidak ada gejala panas, otomatis tidak terdeteksi oleh thermal scan. Makanya ada fungsi pengawasan melalui health alert card yang kita bagikan. Nah, health alert card ini satu bagian disobek oleh rekan-rekan KKP untuk kita berikan informasi ke rekan-rekan dinas kesehatan, satu lagi dibawa oleh pelaku perjalanan yang digunakan seandainya mereka menderita sakit, segera berobat ke fasilitas kesehatan dengan membawa sobekan health alert card. Thermal scanner hanya ada di gate internasional aja. Internasional dan domestik. Nggak ada rencana di domestik juga Pak? Gitu. Sudah. Mulai kapan Pak? Dari tanggal 20 berapa? 22 Januari sudah terpasang. Tapi Domestik Pak? iya. Tapi kita operasionalkan Per hari ini? hari. Ya, Dari penerbangan pertama sampai terakhir Pak? iya. Berarti, Pak? Seyogianya begitu. Kalau ruang isolasi yang apa sih syarat-syaratnya Pak untuk bukan isolasi apa namanya Karantina. Syarat-syarat spesifikasinya gimana? Kalau ruang karantina tidak ada, setahu saya belum ada standar yang belum ada standar yang dibakukan begitu ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa melakukan observasi terhadap pelaku perjalanan selama masa inkubasi. Layaknya seperti di Natuna. Itu kan bagaimana kita bisa mengkarantina sekelompok orang, lalu kita observasi selama 14 hari selama masa inkubasi, clear, pemenuhan kebutuhan hidupnya dipenuhi. Kalau dinyatakan tidak ada bergejala, selesai. Apakah ada jarak khusus Pak dari pemukiman mungkin berapa ratus meter harus ditempatkan atau gimana Pak gitu? Sampai sekarang belum ada terbaku untuk lokasi untuk karantina itu, cuma secara logika harus berjarak dari masyarakat memang untuk virus ini sendiri kan mungkin hanya berapa meter untuk bisa tidak seperti nyamuk yang 200 meter atau 100 meter gitu ya. Virus mungkin kalau terbawa, nah itu yang barang bawaan itu harus kita desinfeksi. Contohnya waktu di Natuna, alat angkutnya kita desinfeksi, tempat tinggalnya kita desinfeksi, alat angkut di daratnya juga kita desinfeksi. Orang yang keluar masuk di daerah karantina itu juga kita harus desinfeksi. Jadi meminimalisir kemungkinan virus itu terbawa keluar dari lokasi karantina.